Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam momen, Ramadan 1446 Hijriah, sahabat Almargas. Saat ini saya jalan-jalan ke kantor Ombudsman, tepatnya di Jalan Lejen Hertasning. Alhamdulillah kami diterima baik hari ini ya, dan di mana pada kesempatan, hari ini kita akan berbincang-bincang santai, akan membahas terkait dengan peran penting dari Ombudsman dalam pengawasan, terkait dengan pelayanan publik. Nah, kita juga tahu bahwa Ombudsman sendiri merupakan salah satu lembaga yang dimana juga lembaga di bawah naungan negara ya, diatur dalam undang-undang dan juga pastinya Ombudsman, bekerja dengan cukup baik karena orang-orang pilihan yang ada di sini. Nah, kebetulan siang hari ini, pagi hari ini maksud saya, kita bersama dengan, Kepala Ombudsman Sulawesi Selatan, Bapak Ismu Iskandar. Assalamualaikum Pak Ismu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, Ya, biasanya kalau kita ke kantor ombudsman itu jalannya ke Alauddin, Mbak. ya, Sekarang pindahnya ke Ertasning. lebih dekat. Lebih dekat ya, lebih gampang terjangkau. Oke. Nah, Pak Ismu, ini kita mungkin berbincang-bincang terkait dengan peran penting dari ombudsman sendiri sebagai, yang biasanya menerima pelayanan publik dari masyarakat. Karena sebagian masyarakat pun sebenarnya mungkin sudah aware, Pak, tetapi masih banyak masyarakat yang belum aware sebenarnya tupoksi dari ombudsman itu apa sih sebenarnya? Apakah hanya menerima laporan saja atau ada tindakan-tindakan yang dilakukan? Silakan Pak Ismu. Baik, makasih. Jadi ombudsman Mhm, sudah hampir sekarang ini memasuki 25 tahun 25 ya. tahun. Oke. Eh Sudah dewasa, Pak, iya, pas tanggal 10 Maret nanti Maret nanti. ya, peringatan 25 tahun. Jadi kalau manusia sudah dewasa. Mhm, Ombudsman adalah lembaga negara yang dibentuk melalui Undang-Undang 37 tahun 2008 oke. khusus untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Mmm, pelayanan publik ya, sebagai lembaga pengawas eksternal iya. penyelenggara pelayanan publik. Adapun di antara tugas-tugasnya adalah menerima pengaduan. Mhm, Jadi penerimaan pengaduan masyarakat itu hanya salah satu dari tugas yang ada di ombudsman mhm, yang secara umum adalah melakukan pengawasan iya. terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Mhm, di wilayahnya masing-masing. mhm, ya. Nah, pelayanan publik yang sudah masuk ini Pak, kalau kita boleh tahu nih, sejak ini kan peralihan nih dari 2004 ke 2025, program yang sudah dilakukan dari Ombudsman sendiri dari 2024 sampai masuk 2025 seperti apa aja, Pak? Oke, secara umum ombudsman di dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas eksternal penyelenggaraan pelayanan publik itu kita memiliki dua, istilahnya dua sayap. Dua sayap ya, Ada yang pencegahan dan ada yang pemeriksaan pemeriksaan. ya. Pencegahan ini semestinya lebih aktif Mhm, turun ke masyarakat dan pemeriksaan ini yang serikatnya lebih pasif ya, iya, menunggu laporan masyarakat yang turun. Jadi dua sisi ini. Nah, untuk di tahun 2025 ini sebenarnya kita sudah menyusun berbagai macam program. mhm, Di antaranya untuk meningkatkan akses masyarakat di daerah-daerah yang cukup jauh dari Kota Makassar, sulit dijangkau. ya sulit dijangkau karena dari data yang kita miliki bahwa hampir 50% lebih laporan yang diterima di Ombudsman itu dalam 3-5 tahun terakhir itu sebagian besar berasal dari Kota Makassar Kota dan Makassar. sekitarnya. Jadi masih ada kendala akses dari masyarakat, warga kita yang ada di wilayah agak-agak jauh dari Makassar, terutama di ujung utara dan ujung selatan Makassar. Yang kedua, kita juga memberi fokus kepada beberapa isu-isu untuk mendukung program strategis pemerintah seperti penyelenggaraan makan bergizi gratis, bagaimana mensukseskan misalnya tahun ini ya dekat lagi penerimaan Anak sekolah. murid baru dan Mhm, lain-lain mhm, seperti itu. seperti itu. Nah, Pak, kalau kita lihat ini kan pelayanan publik itu mungkin paling banyak itu biasanya biasanya kalau dari kacamata saya sendiri melihat bahwa itu di, anak-anak didik, dalam hal ini anak-anak sekolah, yang biasanya mungkin langsung disampaikan. Ini bentuknya seperti apa saja, Pak, bentuk laporan? Oke ya, sebenarnya pelayanan publik itu sendiri itu sangat luas ya, Mhm, bisa mhm, dikatakan sapu jagat. iya, Karena
di pelayanan publik merupakan, Mhm, manifestasi hubungan antara negara iya, dengan masyarakat masyarakatnya. ya. Jadi apa yang menjadi harapan dari masyarakat, Mhm, itu adalah pelayanan publik, iya, dan apa yang menjadi tujuan dari negara, itu adalah pelayanan publik, jadi luas. mhm, Nah, dalam konteks pendidikan iya, itu, tentu saja dalam berbagai, level ya, level mulai ya, dari pendidikan dasar sampai mhm, pendidikan tinggi, iya, dari informal ke formal, itu mhm, semuanya tercover. Karena area pengawasan ombudsman itu adalah hampir semua yang menggunakan, sumber pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD, APBD. Nah, khusus untuk pendidikan itu karena dia terkait isu prioritas, jadi meskipun dia swasta dan iya, lain-lain itu masuk area pengawasan dari pengawasan, ombudsman. mhm, Jadi, isu-isu sensitif biasanya terkait dengan masa-masa penerimaan murid baru, kemudian proses pembelajaran belajar mengajar di iya, sekolah, dapodik dan mhm, lain-lain, juga sampai kepada pasca dia selesai, seperti ada beberapa kasus misalnya penahanan mhm, ijazah dan mhm, lain-lain, mungkin seperti itu kurang lebih. itu yang sifatnya insidentil, Pak, ya? Nah, Pak Ismu kalau kita lihat ini kan kalau ombudsman provinsi kan cakupannya luas nih, Pak. Cakupannya luas di 24 kabupaten kota. Nah, kalau kita bisa menilik nih, Pak, kabupaten mana mana saja nih yang paling banyak laporan masuk ke ombudsman, apakah Kota Makassar ataupun Kota Makassar dominan atau wilayah lain itu? Silakan. Ya, kalau berdasarkan statistik ya, Mhm, tadi karena memang, kantor perwakilan ombudsman itu di Sulawesi Selatan hanya ada di Kota Makassar, iya. maka secara demografi kita lihat juga, pelapor yang ada itu karakteristiknya masih lebih senang melapor secara langsung. Mmm, oke. Masih sangat sedikit yang misalnya menggunakan website atau Mhm, via email. mhm, Nah, mungkin dalam 1-2 tahun terakhir agak meningkat yang menggunakan misalnya media WhatsApp, tapi masih lebih banyak yang suka datang langsung. oke. Itu mungkin karena lebih bebas berinteraksi, Mhm, secara psikologis juga dapat kalau mhm, misalnya nyampaikan langsung ke teman-teman petugas yang iya, ada di ombudsman gitu. Nah, sehingga dengan demikian memang seperti yang saya sampaikan, untuk laporan yang masuk sebagian besar masih iya, berasal dari Makassar dan sekitarnya. Ini juga, mungkin karena karakteristik Makassar sebagai ibu kota, iya, tentu saja di sini persoalan-persoalan pelayanan publik lebih luas ya, luas, iya. mulai dari infrastruktur, Mhm, mulai dari, penyediaan barang, iya, jasa, sampai layanan administratif. mhm, mhm, Hampir misalnya kalau kita berbicara layanan administratif misalnya, paspor dan mhm, lain-lain mhm, itu kan terfokus di iya, Makassar, mhm, sehingga memang laporan di sini. Namun itu tidak serta-merta memberikan gambaran bahwa secara kualitas pelayanan publik di Makassar itu jauh lebih buruk dengan yang lainnya. Karena ini kita berbicara terkait dengan partisipasi partisipasi, masyarakat di oke, dalam menyampaikan laporan, mhm. bukan secara langsung berbicara kualitas. Mmm. Nah, tadi saya tertarik dengan adanya warga yang langsung langsung datang ya, ini face to face, Pak, terus ada juga yang masih melakukan website ataupun juga pelaporan yang lain. Nah, ini bentuk edukasi ataupun bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh ombudsman untuk pendekatan kepada masyarakat, bagaimana masyarakat tuh aware, Pak, untuk melapor gitu ketika mereka mendapatkan satu masalah gitu. Ya, slogan dari ombudsman adalah awasi, tegur, dan laporkan, Awasi, gitu. tegur, dan laporkan. Laporkan. Jadi kita ini karena partisipasi masyarakat di dalam ikut serta mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik itu dilindungi dan diatur oleh undang-undang. Itu menjadi hak Mhm, masyarakat. Sehingga dan data global memperlihatkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat, iya, maka kualitas pelayanan publik itu akan semakin baik. oke. Nah, memang itu menjadi tantangan di kita, Mhm, misalnya tadi kita berbicara Sulawesi Selatan, iya, untuk data kita di layanan di ombudsman itu yang akses ya mungkin 500-an, 700-an per tahun ya. mhm, mhm. Per tahun Itu itu, Pak? heeh, per Oke, tahun. iya. Itu masih sekitar 0,008% kalau tidak salah dari sekitar 7 juta penduduk Sulawesi Selatan ya. Iya, Jadi memang secara rasionya memang masih masih rendah. rendah ya. Tetapi itulah, kemudian menjadi, tantangan besar kita ke depan, bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, terutama juga dari sisi ombudsman bagaimana bisa lebih dekat menjangkau Mhm, masyarakat-masyarakat yang ada. Karena, tentu saja perkembangan teknologi dan mhm, lain-lain itu, sudah cukup membantu, tapi tentu saja kita masih punya tantangan infrastruktur,
sama, tingkat pemahaman di masyarakat, daya jangkaunya terhadap akses-akses teknologi yang ada. Mhm. Kalau kita bisa melihat nih Pak, dan meraba-raba nih masyarakat sebenarnya apa sih yang menjadi mereka untuk belum, aware gitu Pak? Belum belum bukan istilahnya begini kan kalau kita bisa lihat bahwa kepercayaan itu kan mereka bangun gitu dan pasti ombudsman melakukan membangun itu untuk bagaimana masyarakat mempercayai, apa yang dikeluhkan itu disampaikan ke ombudsman gitu, Pak. Bagaimana masyarakat ini bisa bisa aware dengan apa, dengan keberadaan ombudsman gitu, Pak, agar tingkat pelaporan itu ada peningkatan setiap tahun gitu? Yang pertama, bukan hanya tugas ombudsman, tapi Mhm, hampir semua tugas dari, sektor-sektor yang ada di pemerintahan. mhm, Bagaimana, memberikan edukasi pada masyarakat tentang hak dan kewajibannya. Jadi berpartisipasi, menyampaikan pengaduan dan lain-lain itu adalah mhm, hak daripada masyarakat. iya, Nah, di satu sisi mhm, dia juga punya kewajiban. Nah, masyarakat yang sadar dengan haknya tentu akan semakin terbuka untuk, menyampaikan apa yang menjadi persoalan yang dihadapi. Karena pelayanan publik mungkin tidak ada batasnya ya, iya tidak ada betul, habisnya, karena dia hubungan antara negara dan masyarakat, masyarakat, sepanjang negara ini ada, sepanjang masyarakatnya ada, maka pelayanan publik itu ada. Dan tidak ada dia sesuatu yang sangat dinamis, mhm, karena berbicara tentang kepuasan, iya, berbicara tentang, harapan dan lain. Jadi, eee itu masyarakat harus betul-betul disadarkan mhm, bahwa, dengan ikut menyampaikan laporan, pengaduan dan lain-lain ke ombudsman atau ke lembaga-lembaga lainnya, mhm, itu dia secara tidak langsung ikut serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada. mhm, Meskipun tantangan kita, khususnya di Sulawesi Selatan masih memang cukup berat. Dari segi budaya misalnya, oke, mengadu itu masih banyak yang melihat sebagai sesuatu hal yang tabu mhm, gitu. Nanti konotasinya agak negatif iya gitu. iya, Demikian juga dari sisi mhm, pengaduan pelayanan publik itu tidak hanya hanya ke ombudsman, mhm, mestinya juga ke lembaga-lembaga lainnya. iya, Ombudsman sebenarnya pintu terakhir mhm mhm, untuk pengaduan pelayanan publik. Seyogianya, idealnya masyarakat itu langsung ke instansi-instansi yang terkait. mmm, Dia urus KTP, lapornya ke iya, Capil, dia urus pertanahan, sertifikat, lapornya ke BPN, BPN. mhm, Makanya kami dari Ombudsman iya, tadi selain fungsi-fungsi menerima pengaduan dan lain-lain, kami juga memberi penguatan mhm, kepada lembaga-lembaga penyelenggara publik iya, untuk meningkatkan kualitas penanganan pengaduannya. Karena tidak mmm, mungkin semuanya oh ke iya iya, ombudsman mhm, gitu. menjembatani Pak ya? Iya, Iya kurang lebih pada seperti itu, prinsipnya kita, pintu terakhir lah. mhm, Kalau semuanya sudah bagus, penanganan pengaduan di masing-masing penyelenggara sudah baik, maka ombudsman iya, bisa fokus tadi ke hal-hal lain yang mungkin belum oleh masyarakat mmm, gitu. seperti itu. Nah Pak kalau kita lihat nih Pak dari tahun ke tahun dan masuk 2024 ini, peningkatan kasus apa yang paling banyak yang tertangani oleh ombudsman Ya, sekarang ini? eee, ini hampir karakteristiknya sama secara nasional ya. Oke, Untuk substansi, kita berbicara substansi yang dilaporkan di ombudsman itu dari tahun ke tahun itu tertinggi pertama adalah pertanahan, agraria. agraria, oke, Yang kedua itu hak-hak sipil politik mhm, yang termasuk layanan-layanan oleh pemerintah ya, oke, pemerintahan yang ada mulai dari desa, kabupaten sampai provinsi. Kemudian yang ketiga kepolisian gitu, mhm mhm, untuk pengaduan yang masuk, substansi yang masuk gitu. mmm, Di lain-lainnya itu sudah tersebar, ada kesehatan, iya, pendidikan, mhm. dan lain-lain. Mmm, ketika pelaporan itu sudah masuk, Pak, bentuk pendampingan yang dilakukan oleh ombudsman kepada, warga yang melapor dan biasanya kan ada nih rasa ketakutan masyarakat, Pak, bahwa saya nggak mau ketahuan, saya punya, identitas rahasia identitas gitu, Pak. Adakah seperti itu komitmen yang dibangun sebelumnya? Ya, pertama bahwa untuk terkait dengan, eee, identitas Mhm, itu menjadi opsi bagi opsi. pelapor. Oke, Ketika dia minta untuk dirahasiakan, maka kita rahasiakan. mhm Ketika dia tidak bermasalah untuk dipublis, maka kita publis. mhm Tapi sekali lagi,
mau dia dirasakan atau tidak, ombudsman tetap berkomitmen untuk melindungi pelapor. Mhm. Yang kedua, agak berbeda dengan penyelesaian permasalahan laporan dan lain-lain di lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Oke. Ombudsman itu pendekatannya agak berbeda. Kita tidak melulu tidak berbicara langsung tentang sanksi dan lain-lain. Pendekatan kita adalah bagaimana menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Mhm. Di satu sisi melakukan perbaikan Oke. kepada penyelenggara layanannya gitu. Jadi sepanjang masih bisa diperbaiki, sepanjang masih bisa dikoreksi, tentu saja bagi kami di Ombudsman itu sudah menganggap itu sudah selesai seperti itu. Mhm. Nah, laporan-laporan yang masuk tadi dari masyarakat memang di Ombudsman itu tidak semuanya serta-merta langsung diterima. Kita ada persyaratan formil dan Ada material, prosesnya mungkin, Pak, ya? proses dan lain-lain. Itu untuk mekanisme laporan reguler. Mhm. Tapi ada juga mekanisme laporan misalnya yang kita kategorikan RCO, reaksi cepat Ombudsman. Iya. Itu untuk sesuatu yang sifatnya Insiden ya? mengancam, Mengancam. darurat, emergensi dan lain-lain. Misalnya sudah butuh perawatan di rumah Mhm. sakit dan lain-lain masih ini, maka administrasi kita kesampingkan, Iya. utamakan penyelesaian. Penyelesaian. Ada juga yang kita sebut misalnya inisiatif ombudsman. Nah, Mhm. ini inisiatif ini beda lagi. Dia tanpa laporan pun bisa. Oh. Tapi dia terbatas kepada isu-isu yang skalanya agak besar. Mhm. Misalnya ada pemberitaan yang viral Mhm. terkait kemarin misalnya isu eh, ada ribuan anak sekolah yang tidak Tidak terdata di terdaftar. Dapodik ya? Dapodik Iya. gitu. Nah, itu tanpa laporan kita turun langsung Langsung. karena skalanya besar dan Mmm. lain-lain. Lain daripada itu tinggal kita juga secara rutin setiap tahun melakukan kajian-kajian sistemik Mmm. terhadap kebijakan-kebijakan. Ini outputnya kepada kebijakan. Kebijakan. Bagaimana mendorong misalnya pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk melakukan perbaikan Mhm. dengan dukungan payung Payung regulasi yang regulasi. lebih kuat gitu. Oke. Baik, Kak Ismu ini kan di momen Ramadan nih, eee, pasti sudah dengar, dan juga mungkin sudah sampai ke ombudsman juga terkait dengan pastinya ketika bulan Ramadan itu ada kenaikan harga, terus mungkin bisa jadi ada penimbunan ya, bahan pokok yang selalu menjadi tantangan nih di bulan Ramadan nih. Apakah ombudsman juga ikut melakukan, apa ya, dalam hal ini sidak ke lapangan ataupun juga komunikasi dengan KPPU atau dengan siapa gitu, Pak? Dengan, pemerintah mungkin? Betul sekali ya, Iya. sebagai lembaga pengawas Mhm. eksternal tentu saja semuanya itu masuk, itulah yang saya bilang tadi. Iya. Jadi tapi sekali lagi bahwa ombudsman tidak secara teknis terlibat langsung Iya. di dalam hal-hal seperti itu, Mhm. kita pun sifatnya hanya pengawas eksternal. Pengawasan. Nah, terkait dengan kesiapan Mhm. penyelenggaraan, berbagai kegiatan keagamaan di Mhm. bulan suci ini misalnya Mhm. Di sebelum, minggu kemarin kami Mhm. sudah berkoordinasi misalnya dengan Pak Kakanwil Kemenak Oke. untuk beberapa hal terkait misalnya, materi-materi pelayanan publik Mhm. eee, menjadi materi di penyelenggaraan Safari Ramadan dan lain-lain. Kemudian kita juga berkoordinasi turun langsung ke misalnya satu titik kemarin ke Pasar Terong, Mhm. mengajak dinas-dinas terkait, Disperindak Kota Makassar, dinas provinsi, Mhm. dan lain-lain untuk melihat langsung bagaimana penyelenggaraan, Mhm. aktivitas jual beli Jual di beli. situ dan Mhm. kemudian bagaimana tugas-tugas daripada, Disperindak dalam ikut serta, mengawasi harga dan ketersediaan bahan baku Bahan yang ada. baku. Tapi sekali lagi masih sifatnya sebagai, pengawasan secara umum. Nah, kecuali nanti dalam perkembangan kemudian ada laporan spesifik, maka Ya. tentu saja kita akan tindak lanjuti secara khusus, Seperti itu. Ya berarti tetap dilakukan untuk pengawasan sampai sejauh ini, Pak, ya. Nah, kita balik mungkin, Pak, dengan program-program di 2025 ini apa yang insidentil yang untuk akan dilakukan oleh Ombudsman sendiri di 2025 ini gitu. Kan kalau kita lihat ini, Pak, sedikit isu tentang ya mungkin isu tentang MBG yang marak nih, yang bisa juga jadi pembicaraan karena pro kontra itu kan terjadi, tidak hanya di pusat tapi juga sampai ke bawah, ke level bawah. Ada yang menyampaikan seperti ini bahwa, program ini membuat semua jadi efisiensi, tidak hanya efisiensi, di satu titik, tapi membuat orang jadi mengecilkan apa ya, mengencangkan ikat pinggang gitu, Pak. Nah, menurut Ombudsman sendiri tuh seperti apa tuh, Pak? Kalau melihat itu?
Oke, pertama tentang efisiensi Iya, ya. efisiensi. Sebenarnya kalau kita berbicara pemerintah memprogramkan efisiensi, banyak pihak yang melihat kemudian ini akan berimbas ke pelayanan publik. Betul. Padahal dalam, secara, apa, substansi mestinya setiap efisiensi itu berdampak kepada peningkatan kualitas pelayanan Kualitas. publik. Mhm, mhm. Karena kan efisiensi dilakukan pemerintah pasti tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Mhm. Nah, dan sementara semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu menjadi area pelayanan publik. Cuma Mhm. memang kita lihat bahwa dalam prakteknya ternyata Eee, s secara detail itu Iya. ada beberapa yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik. Contoh kasus misalnya di ombudsman, Mhm. ombudsman terdampak juga efisiensi gitu. Iya. Dalam beberapa aktivitas kita terbatas dan Mhm. lain-lain. Nah, tentu saja ini menjadi tantangan kemudian bagaimana kami sebagai lembaga pengawas tetap, meningkatkan kinerja, tetap meningkatkan, memberi kontribusi terhadap Mhm. fungsi-fungsi pengawasan terutama untuk mendukung program-program strategis pemerintah. Iya. Nah, misalnya dengan MBG itu, kita di awal peluncuran MBG di Makassar sudah turun langsung ke beberapa titik Mhm. untuk mendapatkan data awal. Kita kunjungi beberapa sekolah, kita berdiskusi dengan pihak sekolah, Iya. murid, kita datang juga ke dapur misalnya, Mhm. dan setelah itu kita memberikan semacam, masukan, Masukan. Iya. poin-poin kepada pihak-pihak terkait. Ada Mhm. beberapa poin yang kita tujuannya adalah untuk perbaikan. Mmm. Dan kemarin, sebelum memasuki bulan puasa ini kami koordinasi kembali Iya. beberapa pihak untuk memantau misalnya, ada beberapa informasi misalnya bahwa di sekolah-sekolah yang kemarin itu sudah tetap berjalan Mhm. dari hari demi hari meskipun banyak catatan-catatan ya. Iya. Baik, catatan-catatan sekali lagi yang saya sampaikan bahwa, kita ini program besar, Mhm. kita tentu di awal akan membangun optimisme, tapi Iya. jangan lalai bahwa ini juga terkait dengan, keselamatan, Mhm. terkait dengan kesehatan orang banyak, Iya. maka tidak boleh juga Mengabaikan. diselenggarakan, terabaikan seperti itu. Maka saran utama kami dari awal adalah bagaimana supaya, pihak penyelenggara, dalam hari ini SPPG atau BGN, Mhm. itu memastikan untuk di setiap tahapan, di semua Iya. proses itu ada standar-standar operasional Mhm. yang baku, sehingga itu menjadi acuan ketika, untuk evaluasi. Misalnya, Mhm. oh ternyata ada keterlambatan, ya Mhm. tinggal kita lihat SOP-nya, Iya. standarnya, perbaikannya di mana dan lain-lain. Dan itu yang kita belum temukan sebenarnya, kita minta Mmm. itu. Tidak temukan karena apa nih, Pak? Atau masih mencari bentuknya atau apa? Eee, Secara teknis saya kurang tahu ya, Iya. tapi dari pantauan kami di lapangan, Mhm. kami tidak bisa diperlihatkan yang Oh. namanya standar Mhm. untuk misalnya bagaimana, makanan yang sudah siap disajikan itu bergerak dari, dapur ke Ke sekolah, itu sekolahnya. belum ada. Mhm. Bagaimana dibagi sederhananya misalnya begitu, bagaimana setelah anak-anak makan, Mhm. siapa Mhm. yang bertanggung jawab Iya, gitu, iya, iya. seperti seperti itu. Belum kita masuk tadi bagaimana masaknya, Betul. bagaimana penyusunan menu, itu Masuk tempatnya semestinya lima semuanya ada sempurna, ada standar. standarnya, Iya. sehingga tidak menjadi sesuatu yang, apa ya, karena rawan sekali kalau itu Mhm. tidak terstandarisasi. Mhm. Kami mungkin mungkin saja sudah ada beberapa ya, tapi belum ada yang sampai ke kita. Mmm. Tapi sejauh ini belum ada laporan yang masuk, Pak, dengan ya keluhan-keluhan terkait dengan program MBG ini kan karena, program ini berjalan dan membuat banyak dalam hal ini tanda kutip "kepincangan" di satu sisi karena adanya efisiensi, terus banyak yang menilai masyarakat dan juga secara luas orang melihat seperti ini, program ini memang harus didukung, tetapi tidak tidak menyeluruh dan tidak semua anak-anak, kenapa mesti anak semua semua tingkatan sekolah ini dapat? Harusnya kan ada pembagian sekolah yang menjadi kriteria sekolah-sekolah itu. Apakah ombudsman juga melihat dan melakukan pengawasan itu, Pak? Oke, jadi memang, ini sesuatu yang, skalanya Mhm. besar ya, Iya, betul. melibatkan banyak Banyak pihak, pihak, betul. termasuk tadi di luar misalnya ke, dinas pendidikan. Mhm. Sampai sekarang itu untuk perannya dan lain-lain itu kan belum. Mhm. Mhm. Nah, kita minta bahwa, yang seperti itu semuanya Mhm. standarisasi apa peran masing-masing pihak gitu. Mhm. Mhm.
misalnya untuk mengatur mana sekolah yang prioritas, mana yang tidak, mana murid yang dapat, mana Mhm, yang tidak, gitu. Itu yang perlu dibuat. Nah, terkait dengan laporan secara langsung terkait penyelenggaraan MBG sampai iya, sekarang belum ada diterima di Ombudsman. mhm, Tetapi tadi kalau dari berbagai informasi di media kita sudah bisa melihat beberapa masukan dari masyarakat, iya, kemudian juga ada beberapa kejadian-kejadian mungkin yang perlu dapat perhatian mhm, seperti yang isu kemarin di Takalar kalau tidak salah ada mhm, yang iya betul, keracunan dan mhm, lain-lain. Nah, tentu saja sekali lagi bahwa pihak penyelenggara iya, harus membuka diri atau kalau perlu membuat mekanisme pengaduan pengaduan, atau evaluasi dengan melibatkan semua pihak secara rutin gitu. mmm, Untuk supaya ada perbaikan waktu demi waktu. Karena ini bukan sesuatu yang dilaksanakan satu kali dan selesai. iya. Ini kan rencananya Akan selamanya ya. berkelanjutan. Ini kan menjadi skala besar seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ismu. Tetapi adakah langkah-langkah, Pak, langkah-langkah yang mungkin dikomunikasikan antara Ombudsman RI dengan seluruh ombudsman yang ada di kabupaten kota yang ada di Indonesia itu? Bagaimana melihat bahwa program ini, perlu kita dukung atau perlu kita lihat nih bagaimana sebenarnya, apa ya, bagaimana sebenarnya, di bawah ini apakah memang benar-benar diperlukan atau tidak gitu? Karena kan ini banyak menuai pro dan kontra gitu, sehingga membuat banyak suara-suara sumbang dan timbullah ada ajakan bahwa kabur aja dulu, terus Indonesia gelap. Nah, itu seperti apa itu, Pak? Silahkan Pak Wisnu. Oke, ya. Secara detail Iya, terkait dengan MBG mhm, sampai sekarang memang kita dari Ombudsman belum ada apa ini pergerakan secara nasional ya. oke, Tetapi secara umum bahwa mhm, hasil Rakernas tahun kemarin di mhm, akhir tahun kita Ombudsman sudah berkomitmen mhm, untuk meningkatkan pengawasan iya, dalam rangka mensukseskan memberi dukungan kepada program-program prioritas dari pemerintahan saat ini. Yang salah satunya tentu saja makan bergizi gratis, termasuk juga IKN, mhm, termasuk juga misalnya layanan kesehatan dan lain-lain. iya, Nah, untuk MBG ini mmm, memang dari beberapa perwakilan sudah secara inisiatif melakukan pengawasan dan lain-lain, dan saat ini kita sementara komunikasi dengan pimpinan di pimpinan, pusat mhm, untuk menyusun langkah-langkah sistematis agar proses pengawasan untuk MBG ini bisa lebih terkoordinir secara nasional secara seperti itu. seperti itu. Jadi masih mencari bentuk mungkin, Pak, ya, Iya, untuk iya. dikomunikasikan. Informasi yang kita dapatkan di lapangan juga masih sangat terbatas Simpang ya. siur, Pak, ya? Bagaimana BGN-nya, Heeh, bagaimana struktur dari SPPG-nya itu sendiri juga masih sangat terbatas. Jadi kita butuh pendekatan ke nasional nasional, mungkin. ya. Padahal kalau kita lihat banyak kasus sebenarnya Pak, bukan hanya di Takalar, di Pulau Jawa juga sudah ada kasus, kasus apa ya, kasus keracunan gitu. Nah Pak, Ismu nih kalau kita merujuk di tahun 2025 lagi Pak, ini kan baru nih Pak, baru baru 3 bulan, masuk 3 bulan. Langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak Ombudsman di tahun 2025 ini agar gaungnya ya masyarakat itu benar-benar mau membuka dan menyampaikan hal-hal yang di mana juga meresahkan dia dan ombudsman sebagai pengawas ini betul-betul mengawasi gitu. Kan biasanya orang, "Jangan melapor deh, jangan sampai melapor saja tapi tidak terselesaikan," gitu. Silakan. Oke, yang pertama bahwa semua laporan di Mhm, ombudsman ataupun konsultasi dan lain-lain itu iya, dipastikan tidak dipungut biaya sepeser pun oke. gitu. Itu satu. Ini penekanan ya, Iya, bahwa tidak ada biaya biaya sama yang sekali. sama sekali, baik dari mulai proses konsultasi, Mhm, penerimaan laporan sampai hasil. oke, Yang kedua bahwa ombudsman itu bekerja secara imparsial, mhm, artinya kita tidak berpihak kepada pelapor, iya, juga tidak berpihak kepada terlapor. mhm, Kita selalu melihat dari posisi yang netral dengan mhm, asas praduga tak nggak bersalah, bersalah, ya, gitu. Bahwa setiap laporan yang memenuhi asas formil dan material tentu kita akan proses di mhm, ombudsman. Tapi muaranya apakah nanti ditemukan maladministrasi mhm, atau tidak itu berdasarkan hasil pemeriksaan. Jadi pemeriksaan di ombudsman itu pisau besarnya adalah kita sebut maladministrasi. Jika ada temuan maladministrasi, maka muaranya dua. mhm, Apakah selama dalam proses pemeriksaan itu sudah selesai atau tidak? iya,
Kalau tidak, maka kita akan memberikan yang namanya korektif, Korek. saran perbaikan kepada yang bersifat mengikat Mhm, kepada pihak terlapor mhm. untuk menyelesaikan tadi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Jadi sekali lagi, ombudsman adalah sahabatnya pemerintah, sahabatnya juga masyarakat. Mhm. Jangan ragu, kami dibentuk khusus untuk sebenarnya mengatasi hambatan-hambatan Iya. yang ada di masyarakat selama ini untuk mengakses layanan di penegak Mhm. hukum, mengakses layanan di birokrasi dan Mhm. lain-lain, maka hadirlah ombudsman. Jadi Ombudsman. bukan ombudsman kalau tidak mudah namanya. Nah, Pak, di tahun 2024 sama di tahun 2024 ini ada berapa pengawasan ataupun laporan yang masuk di ombudsman, Pak? Kalau akses masyarakat tadi range-nya antara 500 sampai 700. Kalau Mhm. yang betul yang menjadi laporan secara reguler itu besar 300-an lebih, Ada 360-an ya. peningkatan dari Iya. 2003. Trennya positif ya, dari Baik. dalam 5 tahun terakhir trennya positif, Mhm. memang, sewaktu Covid sempat ada Mhm. penurunannya, tapi setelah itu ada trennya cukup, meningkat, Mhm. makanya, sejalan juga dengan, program-program yang kami lakukan, misalnya, memperbanyak kunjungan ke lapangan. Mhm. Misalnya ada istilahnya kita, VVL on the spot, Mhm. yakni, layanan keliling, di Iya, iya. mana kami mendatangi pusat-pusat atau ke desa, ke Iya. pulau-pulau untuk menjangkau masyarakat yang, selama ini, belum, secara statistik belum mengakses Mhm. layanan di ombudsman. Tapi sekali lagi, untuk 2025 ini, kayaknya kami harus merubah strategi Mhm. karena efisiensi ini luar biasa. Jadi Iya. mungkin, kita akan memperbanyak koordinasi, Iya. kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait, Mmm. terutama yang di luar Makassar ya, Mhm. untuk menjangkau, masyarakat yang ada di sana gitu. Baik, Pak. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan kepada, pendengar dan juga penonton channel YouTube kami, Pak, karena ini masyarakat secara umum ingin tahu sebenarnya, tadi sudah ditegaskan bahwa tidak ada biaya sama sekali. Mungkin bisa disampaikan kembali, silakan, Pak. Baik, jadi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, warga Sulawesi Selatan Iya. ya, pada umumnya yang mendengarkan atau melihat siaran ini, sekali lagi, menyampaikan laporan, menyampaikan pengaduan ke lembaga-lembaga penyelenggaraan pelayanan publik. Apakah itu pemerintah daerah, apakah itu kementerian lembaga, atau ke pengawas eksternal seperti kami di Ombudsman, itu adalah hak masyarakat. Semakin banyak partisipasi masyarakat di dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, maka semakin baik kualitas pelayanan publik. Kalau kita diam, maka, kita akan berada di, situ-situ saja, akan sulit mengalami perubahan. Jadi, pesan dari kami, awasi, tegur, dan laporkan. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik, apakah itu, barang, apakah itu administrasi, apakah itu jasa, silahkan lihat, konsultasikan, kemudian kalau, dianggap perlu laporkan ke ombudsman. Oke. Baik, tegur, awasi, tegur, laporkan ya. Jangan lupa itu karena Anda juga bagian dari ombudsman, karena masyarakat juga menjadi sahabat dari ombudsman. Baik, Sobat Almargas, demikian, show kami, pada kesempatan siang hari ini ya bersama dengan Kepala Ombudsman Sulawesi Selatan, Bapak Ismu Iskandar. Saya Ruby Sudikyo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.